warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana shifaa'an lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Amma ba'd. Sahabatku, pendengar Dai Milenial Online dimanapun Anda berada. Berbicara tentang galau dan gelisah, biasanya anak zaman sekarang ambil HP langsung update status ke sosial media. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Sahabatku, di dalam ayat ini disebutkan salah satu fungsi Al-Quran adalah syifa, yaitu obat. Dalam surah Yunus ayat 57 Allah jelaskan, wa syifa'ul lima fis sudur. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim menjelaskan, maksudnya adalah bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit hati kita. Wa idza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kerja Al-Quran agar bisa menjadi obat untuk kita? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan, ada 3 tahap daya penyembuh Al-Quran. Yang pertama, tahapan larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memelihara penyakit-penyakit di dalam hati kita, seperti syirik, kikir, sombong, dan sebagainya. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan pemberian obat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kalau kita mau terhindar dari penyakit-penyakit itu, Allah perintahkan ada salat, ada puasa, ada zakat, ada sedekah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu tahap penyembuhan. Ibarat seorang pasien, kalau dia mau mengikuti saran dokter, lalu dia mau meminum obat dari resep dokter, insya Allah dia akan mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah. Sahabatku, ketiga tahapan ini baru akan terlaksanakan kalau kita melaksanakan 3 hal. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca dan mentadabburi Al-Quran sesuai dengan pemahaman para ulama di dalam tafsir yang masyhur, maka kita akan memahami apa-apa yang dilarang oleh Allah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyembuh, penawar, ataupun obat bagi segala macam permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Qur'anu huwa dwa, kata Rasulullah. Al-Quran adalah obat. Sahabatku, betapa dahsyatnya Al-Quran. Sampai-sampai ada seorang dokter dari Florida, Amerika Serikat, namanya Dr. Al-Khadi. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu 97% dapat menghilangkan penyakit dan memberi ketenangan jiwa. Subhanallah. Oleh karena itu, natijahnya, mari kita cintai Al-Quran agar Allah mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.